Ya, halo. Bersama lagi dengan saya Randi Iswara dan di video kali ini kita akan membicarakan hal yang sangat menarik dan kontroversial, yaitu konspirasi teori. Oke, terima kasih banyak semuanya dan seperti saya bilang sebelumnya, kita kedatangan pakar komunikasi Indonesia, Bapak Ade Armando. Halo Pak Ade, terima kasih Pak. Halo Randi, Iya, halo terima penonton kasih. semua, Terima kasih Pak sama-sama. Ade atas waktunya, rela hadir di tengah pandemi ini, di tengah kesibukan beliau rela hadir untuk berbicara satu tema yang menarik dengan kita, yaitu tentang konspirasi. Di mana kita tahu sekarang ini COVID-19 menghantam seluruh dunia termasuk Indonesia, dan banyak sekali terjadi obrolan-obrolan Pak di luar sana tentang yang namanya konspirasi teori Pak. Sebagaimana kita tahu, konspirasi teori sebenarnya sudah ada sejak lama. Dari zaman dulu ada konspirasi yang mengatakan pembunuhan dari JFK, ya. Terus ada yang bilang bahwa NASA atau Amerika Serikat sebenarnya tidak pernah landed di bulan. Itu hanya suatu konspirasi. Lalu dari sisi entertainment ada konspirasi yang mengatakan bahwa personil The Beatles, si John McCarthy, itu sudah meninggal, Paul, diganti. Dan sampai sekarang banyak sekali konspirasi ya. Yang paling heboh sekarang adalah soal COVID-19. Nah, tentu kami berdua ini bukan membicarakan mengenai kebenaran karena ya saya kurang tahu bagaimana nanti jalan diskusinya, tapi yang saya ingin tanyakan ke Pak Ade selaku pakar komunikasi Indonesia adalah, Pak, konspirasi teori sebenarnya apa itu, Pak? ya jadi sederhananya beginilah ya, ini adalah konsep atau teori yang mengandaikan bahwa ada kerja-kerja terselubung, hidden, tidak terlihat, yang biasanya melibatkan mereka-mereka yang punya kekuasaan, dan yang saya maksud punya kekuasaan itu bukan pemerintah ya, kayak punya dana, punya political power, mereka bekerja sama, membangun sesuatu yang nampak seolah-olah ada. Ya padahal di belakang sana, di belakang apa yang nampak seolah-olah ada itu, ada jalinan kepentingan yang dengan sengaja, kepentingan yang saling terjalin ini, dengan sengaja membangun sebuah image yang pada dasarnya sebenarnya bukan itu adanya. Ya, jadi misalnya saja contoh terbaik adalah ketika Anda bicara tentang JFK itu. Dia itu terbunuh, yang fakta sejarahnya adalah dia terbunuh oleh Lee Harvey Oswald. Dengan segala macam penggambaran di Harvey Oswald itu misalnya adalah seseorang yang dibesarkan oleh kelompok-kelompok komunis, ya, kemudian dia masuk ke Amerika dan dia membunuh JFK. Nah, teori konspirasi yang misalnya saja digambarkan secara sangat impresif oleh filmnya Oliver Stone, JFK, itu menunjukkan bahwa sebetulnya yang berada di belakang pembunuhan tersebut adalah jalinan kepentingan CIA, jadi agen dinas rahasia Amerika Serikat, dengan kepentingan industri militer Amerika Serikat yang tidak ingin JFK terus berkuasa, karena JFK ini punya kecenderungan untuk mengajak pihak-pihak musuh Amerika berdamai. Jadi logikanya kalau Amerika berdamai, maka industri militer Amerika tidak bisa tumbuh. Makanya JFK harus dibunuh. Misalnya begitu. Ya, jadi sesuatu jalinan hubungan rahasia yang melibatkan kelompok-kelompok kepentingan yang biasanya punya kekuasaan, ya, dan mereka menciptakan image sebagai seolah-olah ada, padahal sebetulnya bukan itu yang sebenarnya terjadi. Ini terjadi memang di banyak tempat, sampai di Indonesia pun kita menemukan banyak teori konspirasi, misalnya saja di pertanyaan siapa yang sebetulnya menjatuhkan Bung Karno, ya. Iya, iya. Sebetulnya G30 SPKI itu kerjaan siapa sih? Apakah sepenuhnya adalah inisiatif PKI yang merasa terancam oleh kehadiran Dewan Jenderal, atau ada pihak lain yang justru ingin agar PKI itu melakukan move untuk menyerang Dewan Jenderal yang kemudian langsung dibalas dalam beberapa hari kemudian sehingga PKI akhirnya hancur, ya. Sehingga dalam teori konspirasi ini sebetulnya yang berada di belakang G30 SPKI itu bukan isi PKI-nya, tapi pihak-pihak yang ingin agar PKI hancur. Nah, begitu juga dengan kasus COVID-19. Di depan mata kita yang kita percaya adalah ada sebuah virus yang secara natural alamiah itu lahir gitu ya di dunia ini, sebagaimana dulu ada
virus untuk yang melahirkan flu atau melahirkan TBC dan seterusnya. Ini alamiah saja. Alam itu menciptakan itu, entah kenapa gitu ya. Nah, kalau konspirasi teori bilang bahwa enggak, virus itu diciptakan, dibuat ya oleh pihak-pihak tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya agar ini bisa menimbulkan, ada beberapa teori tentang itu. Misalnya saja, sebetulnya virus ini tidak berbahaya amat, tapi kalau seluruh dunia ini ketakutan, maka terjadi chaos, terjadi kepanikan, ekonominya ambruk. Nah, nanti akan ada pihak-pihak yang mengambil alih kekuasaan ekonomi di dunia ini. Itu salah satu teori kan. Teori yang lain bilang bahwa enggak, yang bikin virus ini adalah misalnya saja yang terkenal Bill Gates gitu ya. Orang mengatakan ini Bill Gates nih. Karena Bill Gates sebetulnya sudah mengembangkan vaksinnya. Nah, begitu terjadi kepanikan yang luar biasa tentang COVID-19 ini, ada demand kan di mana-mana untuk bisa memperoleh vaksin. Nah, jadi seperti biasa ada teori supply and demand. Begitu demand-nya menjadi besar, nanti tiba-tiba akan ada orang yang hadir dengan mengatakan sebetulnya ada vaksinnya dan harganya ya tentu saja karena demand-nya tinggi, supply-nya jadi mahal kan. Tapi itu semua adalah teori ya. Ingat, ini adalah teori. Nah, kalau itu dibilang suatu teori, menurut Pak Ade sendiri, mengapa kebanyakan orang, ya tentu di Indonesia yang saya tahu Pak, di Indonesia kita kan belum ada riset yang resmi yang mengatakan bahwa semua orang atau mayoritas masyarakat Indonesia percaya pada konspirasi teori, tapi kalau kita lihat secara fenomenanya ini sangat luar biasa sekali. Kenapa menurut Pak Ade orang-orang percaya sekali ya dengan konspirasi teori ini? Ada beberapa penjelasan ya. Salah satu penjelasannya adalah memang dalam suasana ketidakpastian kan, ketidakmenentuan, orang kan berusaha mencari jawaban ya. Misalnya aja sebagian orang larinya ke agama ya dan mengatakan bahwa ini adalah hukuman Tuhan karena misalnya Randy ini udah nggak ke gereja nih gitu kan, atau orang-orang udah nggak ke masjid, jadi ini adalah hukuman Tuhan. Masuk di akal nggak? Ya jadinya masuk di akal mengingat orang sedang berada dalam kondisi yang penuh ketakutan, penuh ketidakpastian. Dia harus mencari jawaban tentang apa ya sebetulnya bisa menyelesaikan masalah ini. Kita punya kecenderungan untuk memandang dunia ini oposisi biner. Jadi jahat, baik, hitam, putih gitu misalnya. Jadi kalau kita menjadi korban dari sesuatu, ini pasti ada sesuatu di belakang itu. Jadi ini penjelasan kenapa orang jadi gampang mudah untuk terpikat pada teori-teori semacam ini. Tapi setelah mengatakan itu, saya juga ingin mengatakan bahwa masalahnya konspirasi teori ini bukan sesuatu yang mengada-ada saja. Ya, saya kasih contoh misalnya, kalau Anda ikuti konspirasi teorinya JFK tadi, it does make sense. It did make sense. Iya, betul. Sangat masuk di akal ya. Karena memang segera sesudah atau beberapa tahun sesudah jatuhnya Kennedy, terjadi perubahan yang sangat serius dalam geopolitik di Amerika dan sekitarnya. Jadi Amerika menjadi semakin kuat, semakin mengembangkan industri persenjataannya dengan serius dan intensif, sehingga kita bisa melihat memang ada, kalau dilihat secara kronologis, JFK itu anti terhadap perang, JFK meninggal, segera sesudah itu terjadi misalnya perang Vietnam yang luar biasa itu. Dan ketika perang Vietnam itu tumbuh, memang penggunaan senjata, industri senjata militer, industri senjata di militer Amerika Serikat itu tumbuh secara pesat. Begitu juga dengan contoh Bung Karno tadi, G30 SPKI. Sekarang kita harus berpikir, kebetulan nggak sih begitu jatuh PKI, Soekarno juga jatuh, Soeharto naik, kebetulan nggak sih segera sesudah itu investor Amerika masuk ke Indonesia, termasuk misalnya penguasaan tambang di Freeport di Papua ya. Nah itu kebetulan nggak sih ya? Atau memang ada sebuah, kalau pakai teori konspirasi, ada grand design di belakangnya. Jadi memang PKI diprovokasi untuk melakukan tindakan membunuh para jenderal. Jadi ada pihak yang mendorong PKI untuk melakukan manuver itu, padahal sebetulnya sudah diantisipasi bahwa kekuatan tersebut bisa dengan segera dihabisi oleh TNI, sehingga dengan segera lahirlah sebuah pemerintahan baru yang punya hubungan sama kekuatan-kekuatan superpower seperti Amerika Serikat. Jadi kembali, saya mau bilang bahwa
teori konspirasi ini bukan sekedar teori yang tidak ada bukti bahwa dia pernah terjadi. Ada, ya. Dan nah sekarang saya ingin katakan kita belajar dalam komunikasi tentang itu. Headingnya namanya teori-teori propaganda. Ini adalah konspirasi teori. Ada macam Anda, Randy. Kenapa orang mudah terpikat? Satu, barangkali karena kondisi masyarakatnya memang memungkinkan orang untuk cenderung mudah percaya pada sesuatu yang sebetulnya dia tidak terlalu tahu, tapi itu dengan mudah dimakan oleh akal sehat dia, karena dia sedang mengalami kepanikan. Ya contohnya saja bahwa sekarang ini kan ada teori atau isu tentang bangkitnya PKI di Indonesia. Iya, iya. Itu kan sangat tidak masuk akal sebetulnya. Kalau kita bicara data kan, Iya. di mana ada PKI kan, tapi kok ada orang-orang yang mengatakan PKI itu akan bangkit. Nah ini adalah bagian dari semacam teori-teori propaganda yang tujuannya adalah untuk memobilisasi kelompok-kelompok tertentu untuk bersatu dan misalnya melawan pemerintahan yang ada. Karena narasi yang dibangun kan pemerintahan Jokowi sekarang ini pro PKI. Nggak logis, sama sekali nggak logis. Iya betul, tidak logis sekali. Ya, tidak logis. Kenapa tidak logis? Ya kan katanya Jokowi dekat sama pengusaha-pengusaha besar. Dengan pemodal besar, dengan konglomerat besar kan. Dekat dengan negara-negara industri maju. Ya, masa dia jadi komunis? Komunis kan justru anti modal gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau mengatakan Pak Jokowi itu pro komunis, jadi nggak logis karena katanya Jokowi itu pro pada pemodal besar. Kok jadi komunis? Tapi kan buat kalangan menengah ke bawah yang barangkali pengetahuannya terbatas, itu kemakan dengan mudah nih. Kenapa? Karena kita sedang mengalami kepanikan. Dan kita mengatakan bahkan virus corona itu sengaja diciptakan oleh Cina untuk menghancurkan negara-negara lain. Itu kan juga Anda pasti dengar kan? Iya, betul. Dan bahkan Donald Trump kan bilang ini virus Cina, dia bilang. Bukannya si Donald Trump-nya percaya sama virus Cina, cuman dia tahu dengan mengatakan begitu, rakyat Amerika yang menengah ke bawahnya nih akan mensupport dia. Jadi ini terus dikembangkan ya. Ada teori konspirasi yang nggak masuk akal, ya, yang memang sengaja dibuat aja supaya orang jadi percaya dan panik dan ya misalnya mengatakan bahwa Amerika sebenarnya tidak pernah melanding mencapai bulan itu kan nggak masuk akal. Ya, itu kan nggak masuk akal sama sekali. Tapi buat orang-orang yang memang udah benci sama pemerintah, benci sama NASA gitu ya, ya masuk akal jadinya, kayak sesuai dengan apa yang diharapkan kan, atau bahkan bumi datar kan. Iya itu dia. Ya kaum flat earth itu ya. Flat earth. Nah, tapi kembali ke tadi, di satu sisi ada propaganda kebohongan yang semacam itu, tapi ada memang benar konspirasi-konspirasi yang kalau kemudian dipelajari puzzle-nya ya, bangunan satu dengan lainnya, itu betul-betul impresif untuk menjelaskan, iya ya, memang ada pihak yang dengan sengaja ingin membangun kesan semacam ini, image semacam ini, padahal sesungguhnya tidak pernah ada itu. Dan Pak Ades, sekarang kalau kita kaitkan pada yang namanya kebenaran, Pak, itu bagaimana contoh saja ya? Tadi Pak Ade bilang adalah, berarti kita harus bisa melihat akar permasalahannya itu secara luas, secara generik, secara holistik ya, secara keseluruhan, ya kan? Saya tidak teringat, ada yang pernah bilang kepada saya bahwa sebenarnya sejarah itu ditulis oleh kaum yang menang secara politik, menang secara keseluruhan. Nah, pertanyaan saya sendiri adalah, sebenarnya kebenaran sendiri itu apa ya, Pak? Ya. Seperti ya ini masuk akal. Tadi bilang ada konspirasi yang, mohon maaf, yang bodoh banget. Ada konspirasi teori yang masuk di akal. Sebenarnya yang benar tuh yang mana ya? Untuk kita tahu gitu loh. Oke. Ketika Anda mengatakan kebenaran, Anda kan bicara tentang realita kan? Iya, realita. Nah, kita percaya dalam terutama ilmu-ilmu sosial, ilmu komunikasi, realita itu adalah sesuatu yang dikonstruksi, yang diciptakan. Nah, dalam hal ini misalnya Jerings ya. Mungkin Jerings tuh ketika dia mengatakan agama itu konspirasi, mungkin maksud dia bukan konspirasi. Mungkin ya. Saya duga maksud dia adalah konstruksi. Bahwa itu diciptakan, agama itu diciptakan kan oleh orang. Agama apapun kan. Nah, soal bahwa orang-orang itu sebetulnya diperintahkan Tuhan atau tidak adalah isu berikutnya. Ya. Tapi orang kayak Jerings itu kira-kira mewakili orang-orang yang bilang bahwa
apa yang kita percaya sebagai benar dan salah, baik dan buruk, itu sebetulnya bukan sesuatu ditentukan oleh dari sananya ya. Bukan by natural dia emang benar dan salah, baik dan buruk. Sebenarnya ada orang-orang yang menciptakan itu. Oke? Nah, seperti juga sekarang misalnya konstruksi tentang ini saya cukup intensif nih terlibat di sini. Tentang siapa itu orang Tionghoa, orang Cina di Indonesia. Kan ada banyak yang bilang dia itu kaum Tionghoa Cina itu bukan pribumi kan? Ya, ada konsep pribumi versus non pribumi. Itu kan dikonstruksi sebetulnya, Randi. Kata siapa itu bukan non pribumi? Tergantung definisi kita tentang bangsa Indonesia kan. Nah, kalau Anda bicara sama sejarawan, artinya ahli kan, mereka akan bilang kira-kira begini, Randi. Uang yang namanya bangsa Indonesia itu baru tercipta, terbangun, terkonstruksi bahwa kita nih bangsa nih. Itu kan, Randy sukunya apa? Campur saya, Jawa dan Manado. Minahasa. Oke, Manado ya. Iya. Paling gampang kalau Manado lah ya, supaya ekstrimnya jelas nih. Manado sama Minang tuh satu bangsa nggak sih? Kalau sekarang kita akan katakan satu bangsa dong. Bangsa Indonesia kan? Tapi coba kita pikirkan apa yang terjadi pada abad 19. Jadi satu bangsa belum? Jawabannya belum. Orang Minahasa, orang Manado, orang Minang, ya orang Minang. Masing-masing hidup dalam komunitasnya sendiri-sendiri. Justru yang membuat kita merasa satu bangsa adalah karena kita pernah dijajah bersama-sama oleh Belanda kan. Tapi sebelum abad 20 nggak ada itu one nation namanya Indonesia. Itu kan dimulai Sumpah Pemuda 28 gitu ya. Saya mau bilang bahwa itu dikonstruksi kan. Iya, bukan konspirasi nih ya. Bukan konspirasi, iya. Saya mau bilang itu. Konstruksi ya. Konstruksi. Jadi apapun sebetulnya dikonstruksi. Oke. Nah, di Indonesia yang saya kembali ke tadi soal Tionghoa tadi, lah orang Tionghoa kan udah ada di Indonesia sejak abad 20. Bahkan sebelum abad 20. Jadi nggak bisa dibilang dong, dia adalah pendatang. Wong dia udah ada di Indonesia. Dan ketika bangsa Indonesia itu membangun dirinya menjadi sebuah bangsa, orang Tionghoa dan orang Arab, dan orang Minang, orang Maluku, orang Manado, adalah bagian dari the new nation itu kan. Nah ini sekarang, itu yang baik kan? Itu yang konstruksi yang sebenarnya sangat positif. Nah sekarang terjadi distorsi sejarah. Ketika dikatakan orang Cina itu pengkhianat, Tionghoa itu pengkhianat, mereka itu bukan berasal dari Indonesia, mereka itu sejak zaman Belanda adalah orang yang berkolaborasi dengan orang Belanda gitu ya. Jadi dibangunlah sebuah konstruksi baru yang tujuannya adalah agar orang Tionghoa yang ada sekarang ini dimusuhi oleh kita semua gitu loh. Orang-orang yang pribumi, apalagi Muslim pribumi ya kayak kan pribumi itu sebuah konstruksi kan? Iya. Ya. Nah, jadi konstruksi ini dibangun. Jadi saya mau bilang bahwa kebenaran itu adalah pertarungan antara konstruksi-konstruksi yang ada. Nah, Anda katakan tadi, yang menang adalah yang menciptakan sejarah. Nah, ada konsep namanya hegemoni, Ranti. Iya, hegemoni. Iya, saya ingat. Hegemoni, apa yang ada di kepala kita, itu diciptakan oleh orang-orang yang menang. Dan kemudian kita menjadi percaya begitu saja. Karena si orang yang menang ini menghegemoni kita dengan mengatakan bahwa yang benar ini, yang benar ini, yang benar ini. Seperti juga sejarah 65 lah. Anda barangkali, Anda lahir tahun berapa, Ran? Tahun 88, Pak. Orde Baru. Nah, di Orde Baru itu kan terus diciptakan mitos-mitos tentang siapa Soeharto, tentang apa itu Orde Baru. Super Semar terutama, Pak. Super Semar ya. Ya, itu semua kan itu diciptakan agar kita percaya. Nah, kita karena dibesarkan atau Anda barangkali dibesarkan dengan itu terbangunlah hegemoni ya tentang kebenaran-kebenaran tersebut. Tapi kembali ke tadi, kebenaran itu tidak tunggal dan nggak ada sebenarnya kebenaran yang mutlak ya. Terus sebetulnya dikonstruksi. Nah, teori konspirasi itu bermain di situ. Ada kelompok-kelompok dalam masyarakat ini yang punya power, punya uang, punya pengaruh politik, berusaha mengarahkan kita agar kita percaya pada sesuatu yang sesungguhnya adalah hasil konstruksi. Misalnya tadi komunis itu jahat atau Tionghoa itu musuh kita bersama, ya. Tionghoa bukan pribumi, atau yang lebih tolol yang tadi itu bahwa orang tidak pernah ke bulan kan gitu ya. Atau ya ancaman bagi kita adalah Yahudi gitu.
Zionisme internasional atau apa tuh Illuminati kan? Ya, Illuminati. Dan Ya. Pak, dengan kaitannya sekarang nih Pak, yang lagi hangat-hangatnya nih, COVID-19. Ada aliran konspirasi yang satu mengatakan bahwa nanti vaksinnya Bill Gates akan ditaruh chip di mana bisa dikontrol dengan jaringan 5G, itu kita semua bisa dikontrol, Pak. Kita bisa kontrol pergerakan kita. Sebenarnya gini Pak, kalau pakai logik, masukin chip di tangan, mungkin loh Pak. Soalnya terakhir kali saya lihat ada namanya Elon Musk dengan startupnya nama Neuralink, dia sudah mencoba implant chip di belakang kepala Pak. Maksudnya hal-hal itu kan ya seperti so good to be true gitu loh Pak. Ya, ya boleh aja kan. Dan kenapa juga kita harus risau menurut saya. Kita nggak perlu takut, kalaupun itu akan terjadi ya terjadi aja. Cuma nanti kalau itu terbongkar, kan selalu bayangkan manusia itu nggak statis ya. Misalnya ada orang-orang yang mau berbohong, ingin menipu kita. Memang nggak ada orang yang akan membongkar itu. Itu yang saya bilang tadi, kenapa teori bahwa sebetulnya Apollo itu tidak pernah sampai ke bulan, itu nggak masuk akal. Karena kalau betul bahwa dia tidak pernah sampai ke bulan, pasti udah ada yang ngomong. Di NASA, di mana yang akan bilang bahwa itu bohong semua tuh, itu dulu cuman karang-karangan bikin film doang gitu kan. Ya enggak? Ini kayak sekarang PKI. Ya, dengan segera karena Soehartonya udah jatuh, orang langsung kasih tahu, membeberkan informasi yang bertentangan dengan apa yang selama ini kita yakini. Nah, sekarang bayangkan, kalau memang ada upaya untuk menanamkan chips di tubuh kita, memang dengan mudah tuh kita akan dengan begitu saja dibohongi. Ya, kan banyak dari kita yang pinter juga. Dan karena itulah selalu diingatkan untuk jangan suka terlalu percaya dengan apapun. Belajar, baca buku. Dan sekarang browsing internet dengan mudah kan kita bisa membaca. Ya jangan cari yang abal-abal ya, website-website yang punya kredibilitas, yang legit gitu, yang legitimate ya. Nah dari sanalah kita kemudian belajar, ini masuk di akal nggak? Ini kan sama aja dengan begini, misalnya sekarang ini, kalau Anda baca, misalnya soal corona ini, ya, optimisme atau pesimisme kita mengenai corona itu kan tergantung pada apa yang kita baca kan. Optimisme atau pesimisme kita mengenai corona tergantung pada apa yang kita baca. Kalau Anda percaya pada misalnya ramalan-ramalan bahwa kan ada tuh Carnegie sebuah organisasi di Amerika yang bikin ramalan akhir Mei ini 1 juta orang di Indonesia terpapar. Ya, 1 juta. Yang meninggal 100.000. Ya. Itu dia bikin ramalan itu April. Kalau Anda percaya karena Carnegie ini Amerika nih benar nih, Anda ketakutan nggak? Iya, ketakutan Pak. Anda akan sembunyi di rumah kan? Anda lockdown diri Anda beneran. Anda kepengen menjadi bagian dari yang 100.000 yang mati itu. Tapi kalau saya bacaannya lain. Saya baca orang-orang yang optimistis. Orang-orang yang bicara tentang enggak, sebelum imunitas ini akan mengalahkan segalanya. Yang penting adalah kita perbaiki kesehatan kita pakai masker, kita jaga jarak. Jadi Anda lihat tuh, gimana apa yang Anda baca, apa yang Anda konsumsi, itu kemudian berdampak pada how you deal with the problem. Nah, kembali ke tadi, konspirasi. Kalau dalam pandangan saya, boleh aja. Mungkin iya, mungkin Gates sudah bikin vaksinnya. Mungkin Gates nanti akan memasang chip di kepala kita. Ya, tapi kenapa kita harus risau sekarang? Ya jalanin aja dulu. Kalau nanti terbukti begitu, kita tinggal bilang, nah kan kalian ini memang jahat ya sebenarnya gitu kan. Terus kita keroyok aja rame-rame si Bill Gates ya. Kita lempar dia di lantai 20 kan. Kalau kita marah sama dia kan. Jadi jangan terlalu khawatir lah. Biasa-biasa aja. Yang penting kita sehatkan diri kita. Kita baca buku sebanyak-banyaknya. Kayak gini diskusi, sharing information. Jangan buta. Jangan cuman baca kayak doomsday skenario gitu. Skenario kiamat di Indonesia, di dunia. It won't help. Ya. Nah, yang bisa bagaimana dengan ini Pak? Ya? Bagaimana dengan ada orang-orang yang percaya konspirasi mereka bilang, udah jangan percaya, data dari WHO itu palsu. Itu pemerintah kita datanya palsu, sedangkan itu adalah data yang resmi kan kalau kita menggunakan akal nalar itu ya. Ya.
Kalau saya sih tidak pernah pesimistis itu ya. Saya selalu bilang, karena saya percaya data kan ya. Iya, iya. Ya kita pakai aja data, tapi kan ada perbandingan, ada data WHO, ada data mana lagi gitu ya, lembaga lain, Eijkman dan seterusnya. Tapi kita jangan belum apa-apa juga langsung skeptis, ala datanya Menkes nih bohong lah. Ya kalau Anda menganggap itu semua bohong, tanpa Anda bisa membuktikan bahwa itu bohong, ya artinya kita memang betul-betul hidup tanpa data apapun. Yang penting adalah kita kritis, kita bandingkan datanya, kita cek. Ya, saya sih menganggap bahwa yang Anda bilang tadi ya, jaring saya tentang data WHO itu bohong, ya nggak apa-apa juga Anda menganggap itu bohong. Mungkin bohong, kita nggak tahu kan? Yeah. Tapi yang terpenting akal sehat kita mengatakan apa. Karena at the end, kita harus survive, masing-masing kita harus, everyone for himself lah. Kita pada akhirnya sebetulnya harus menyelamatkan diri kita. Tapi kemudian kita berusaha menyelamatkan komunitas kita. Kemudian kita menyelamatkan masyarakat kita. Tapi kalau kita terus-menerus, ini kan ada information overload ya Randi ya. Ada berlimpah informasi yang ya kita harus pilih mana yang kita percaya, website-website yang punya credentials yang bagus, yang legit, orang-orang yang kamu percaya, jangan terlalu percaya sama orang yang terus menakut-nakuti Anda, orator-orator, demagog gitu ya, ahli-ahli propaganda, ya, gitu, ya. Nah, di sini Pak, yang saya lihat Pak, peran dari media sendiri bagaimana Pak? Karena kan kita lihat mediumnya adalah mengaplikasi dari media sekarang ini Pak. Kan Ya, tadi Bapak bilang dari sisi kitanya kita mesti memiliki pengetahuan yang baik, kita mesti melihat data, kita mesti menggunakan akal sehat. Tapi ini bagaimana dari sisi lain, dari medianya, peran media, karena media menurut saya mereka adalah corong propaganda juga kan Pak. Tapi inilah yang menarik tentang kondisi media sekarang ya. Kita sebetulnya nggak sepenuhnya bergantung pada media massa lagi kan. Kita mencari tahu sendiri. Ini adalah saat kita terjadi yang namanya demokratisasi informasi. Kita nggak sepenuhnya bergantung pada apa yang dikatakan media massa. Kalau dulu ya. Dan media massa seringkali akhirnya justru juga mencari informasi dari medsos. Dari media online. Ya. Tapi lagi-lagi saya setuju dengan pandangan bahwa di antara media massa tentu saja ada media yang Anda percaya, ada yang tidak kan. Nah, Anda berpegang pada media yang punya kredibilitas tinggi itu, yang legit. Tapi media massa itu kan tidak cukup cepat ya untuk menandingi informasi yang menyebar di medsos. Itu masalahnya. Kita udah nggak bisa lagi bergantung pada media massa. Jadi nggak ada masalah. Jadi sekarang actionnya adalah menurut Pak Ade sendiri bagaimana Pak menghadapi tentang teori konspirasi COVID-19 ini? Kira-kira untuk teman-teman semua ada saran apa yang harus kita lakukan Pak? Langkah nyatanya. Kalau saya selalu percaya pada pertama-tama perkuat akal sehat kita. Ya, kita jangan terlalu termakan dengan logika-logika yang distortif, yang menyesatkan, yang menakut-nakuti, memecah belah. Ya, akal sehat kita harus kita pakai terus-menerus. Does it make sense? Does it make sense? Does it make sense? Ada buktinya enggak? Ada buktinya enggak? Buktinya mana? Sumbernya dari mana? Jadi kita mengasah kapasitas kritis kita. Ini adalah masa di mana kita betul-betul harus diuji. Kita nggak bisa bergantung pada siapapun lagi. Ini dalam hal ini Randi, saya nggak tahu apakah Anda setuju atau tidak. Saya itu termasuk orang yang nggak percaya bahwa kita harus terus-menerus diam di rumah. Termasuk anak-anak. Menurut saya kita harus diberi kepercayaan, manusia diberi kepercayaan untuk udah kalian keluar, tapi jaga diri baik-baik ya. Dan jaga jangan sampai orang lain terkena penyakit ya. Lakukan yang terbaik. Percaya ya, lakukan yang terbaik. Dan kamu akan selamat. Dan sebenarnya SOP-nya sangat jelas kan. Kamu menggunakan masker, kamu menjaga jarak, kamu pakai hand sanitizer, kamu perkuat imunitas tubuhmu. Nah, kalau itu kamu lakukan juga dalam hal informasi, kamu percaya diri aja. Kamu baca, begitu kamu bilang, no it doesn't make sense, ya udah abaikan. Atau ini terlalu depressing buat kamu gitu. Saya baru aja kemarin mendengar ada seorang bukan aktivis, dia bahkan pimpinan organisasi dokter anak yang mengatakan bahwa anak-anak baru boleh sekolah lagi kalau
udah 0 kasus anak-anak yang meninggal gara-gara COVID. Karena dia bilang 1 anak meninggal pun itu udah problem, udah berlebihan. Saya bilang enggak, that's life. Hidup ini memang harus ada risiko, harus ada yang sakit, harus ada yang barangkali meninggal, sayangnya ya. But that is life. Kita kan memang harus keluar. Kita harus percaya bahwa kita bisa mengalahkan virus ini. Kita bisa kok. Dan kita ingat loh, yang meninggal itu adalah sekitar 3% dari orang yang terkena. Dunia, di angka dunia ya. 3% dari yang terkena. Yang terkena itu cuma berapa persen dari seluruh populasi. Nah, kalau kita cuma gara-gara itu kemudian kita menutup diri, kita berhenti ekonomi, kita nggak kerja, ya tadi Anda bilang ada berapa juta yang di layoff, berapa juta orang yang kehilangan penghasilan. Nah, kembali ke tadi, menurut saya ya udah kita kuncinya adalah percaya aja, gunakan akal sehat, pelajari materi-materi dengan kritis, cari materi sebanyak-banyaknya. Tapi pick your source, pilih sumber mana yang mau Anda pelajari. Abaikan yang Anda nggak mau pelajari. Tapi gunakan akal sehat. Oke? Oke. Wah, terima kasih banyak nih Pak Ade atas sharingnya. Sudah semoga teman-teman semua kita dapat insight yang bagus dari Pak Ade Armando, dan seperti kata Pak Ade kita harus pick sumbernya, makanya saya pick sumbernya Pak Ade Armando, pakar komunikasi Indonesia. Kalau pakai bahasanya YouTuber bukan kaleng-kaleng. Dan saya terima kasih banyak. Saya ada juga muridnya Pak Ade Armando dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat, jangan termakan hal-hal negatif. Tetap percaya pada pemerintah kita, pada diri kita sendiri, bahwa kita akan melalui pandemi ini ya Pak ya. Betul ya Pak? Ya, percaya. Oke, terima kasih banyak Pak Ade. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam buat semua. Oke.